Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-192 di tahun 2026. Kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan banyak aktivitas di akhir pekan kita mau datang kepada Tuhan. Mau makan firman-Nya, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah janji Tuhan di atas kemustahilan. Kita dapat baca dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada atau Anda berada di satu situasi di mana keadaan di depan mata Anda berkata tidak mungkin. Tetapi di dalam hati Anda tahu Tuhan berbisik, percayalah. Bapak Ibu Saudara berada di persimpangan antara fakta manusiawi yang mustahil dan janji ilahi yang tak terbatas adalah ujian iman yang paling nyata. Hari ini kita belajar dari bapak orang beriman, Abraham, yang saat dipanggil masih bernama Abram, tentang bagaimana janji Tuhan bekerja melampaui segala batas logika manusia. Puji Tuhan. Kita akan baca di ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Tuhan memberikan janjinya, Dia seringkali memulainya dengan sebuah perintah yang menuntut ketaatan. Bagi Abram, perintah ini sangat berat. Di zaman kuno, meninggalkan tanah kelahiran dan kaum keluarga berarti melepaskan keamanan, perlindungan hukum, dan identitas. Tuhan meminta Abram pergi ke tempat yang belum ditujukannya. Kemustahilan pertama bukan soal fisik, melainkan soal arah. Iman sejati seringkali menuntut kita untuk melangkah menuruti firman-Nya, bahkan ketika kita belum melihat peta lengkapnya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua menuliskan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, namamu besar, dan engkau akan menjadi berkat. Mari kita tempatkan diri kita pada posisi Abram saat menerima janji ini. Tuhan berjanji akan menjadikannya bangsa yang besar. Namun jika kita membaca pasal sebelumnya, Kejadian di pasal 11 ayat 30, ada satu fakta yang menyakitkan. Sarah itu mandul, tidak punya anak. Secara logika dan biologis, bagaimana mungkin seorang pria tua dengan istri yang mandul bisa menjadi bapak dari sebuah bangsa yang besar? Ini adalah sebuah kemustahilan total. Bapak Ibu Saudara, fakta dunia mengatakan dalam yang kita baca tadi, mandul, tua, dan tidak punya masa depan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bangsa yang besar, diberkati, dan menjadi berkat. Disinilah kita belajar
Janji Tuhan tidak pernah bergantung pada situasi kita, melainkan pada kedaulatannya. Ketika Tuhan berjanji, Dia tidak sedang meminta bantuan kemampuan kita, tidak saudara. Dia hanya meminta ketaatan kita. Haleluya. Di ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menjamin masa depan Abram secara pribadi, tetapi Dia juga menjamin perlindungannya dan dampak hidupnya bagi dunia. Janji ini melintasi waktu ribuan tahun, yang puncaknya digenapi melalui Yesus Kristus, keturunan Abraham yang menjadi berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemustahilan adalah panggung bagi Tuhan untuk menyatakan mukjizat-Nya. Jika janji Tuhan bisa digenapi hanya lewat hal-hal yang masuk akal, kita tidak akan pernah melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Jika hari ini Anda sedang menghadapi kemustahilan, entah itu dalam hal pemulihan keluarga, masa depan, karir, pergumulan kesehatan, atau ekonomi yang rasanya jalan buntu, mari ingatlah kisah Abraham. Ketika Tuhan memberikan janjinya, letakkan logika Anda di bawah iman Anda. Jangan ukur besarnya masalah Anda dengan kekuatan Anda yang terbatas. Tetapi mari ukurlah masalah itu dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang terlalu mustahil untuk digenapi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami bersyukur kasih setia Tuhan memulihkan iman kami. Tetap memandang kepada Yesus, pemegang otoritas, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Kuasa dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur pagi ini menikmati berkat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.